bisa tahu umur orang atau umur hewan? Di kota gue kan gak ada hewan, jadi mending tahu umur orang aja. Halah, kamu itu sok-sokan, paling kekuatan kamu itu gak bisa digunain kan? Masa sih? Tapi aku tahu kalau umur mama itu 50. Mama tenang aja, walaupun mama umurnya tuh 50, tapi mama tetap awet muda. Ih, kamu bisa aja deh. Ya udah kalau gitu mama percaya kalau kamu bisa menyelesaikan masalah yang ada di kota ini. Hah? Emangnya di kota ini ada masalah tentang umur mah? Jelas ada dong. Nanti seiring berjalannya waktu kamu juga tahu apa yang harus kamu pecahin. Mama kasih clue deh. Clue-nya itu ada di sekolah kamu. Iya, apaan sih mama? Bikin aku penasaran aja deh. Hai Keisha, umur lo? Hah? 14 tahun? Iya bener. Emangnya kenapa, Vel? Bukannya kita tuh udah SMA ya? Kalau masih umur 14? Oh alah, itu kan cuma angka. Tapi kan yang dinilai dari otak. Gue emang di-upgrade kelasnya. Oh, ada ya program kayak gitu. Berarti lo pinter banget dong, Kay. Bisa dibilang kayak gitu loh. BTW lo tau dari mana tentang umur gue? Gue punya kekuatan bisa melihat umur seseorang. Astaga, jangan lo pakai di sekolah ini, Vel. Bahaya banget. Lah, sahabat gue sendiri malah ngelarang gue. Tapi nyokap gue malah nyuruh gue lo pakai di sekolah ini. Jangan dipakai di sekolah ini. Kayaknya nyokap lo gak tahu tuh apa yang bakal terjadi kalau dipakai di sekolah ini. Bahaya, Vel. Keisha, lo jangan bercanda deh. Itu nakut-nakutin gue tahu. Gue serius. Udah deh, gue kasih tau aja. Lo jangan lihat umurnya Bu Guru. Hah? Feli, tolong bantuin saya dong. Astaga, Bu, kebetulan banget ketemu di sini. Soalnya saya mau lihat sesuatu tentang Ibu. Udah, kamu cepet pegang buku-buku ini dulu deh. Iya, padahal cuma 2 doang, tapi kayak minta bantuan banget. Akhirnya. Saya dengar kamu dapat kekuatan ya, tapi saya masih belum tahu sih kekuatannya apa. Kasih tahu saya deh. Kekuatan saya? Harusnya gue nggak boleh ngasih tahu Bu Guru kan? Apalagi umurnya tuh nggak muncul-muncul. Ini aneh banget deh. Feli, kok malah bengong? Apa kekuatanmu? Apa yang lagi kamu lihat dari saya? Enggak Bu, itu cuma hoax doang. Saya sama sekali nggak punya kekuatan kok. Hah? Perasaan kalau berita udah sampai ke telinga saya itu nggak mungkin salah deh. Cuman ya udah deh, saya nggak mau ambil pusing. Iya bener, nggak usah Bu. Sebenarnya apa yang terjadi sih sama umurnya Bu Guru? Gue heran deh. Oke, gue harus pecahin masalah ini. Well, ngapain lo ngomong sama Bu Guru? Emangnya lo nggak dengar pengumuman ya? Enggak, emangnya ada pengumuman apa? Kita semua harus menjauhi Bu Guru, soalnya pihak sekolah aja masih belum tahu umurnya berapa. Oh iya udahlah, lagi pula mau dia tua, muda, atau enggak. Yang penting kan dia bisa ngajarin kita. Aduh Vel, kayaknya lo masih belum ngerti ya kalau sebenarnya Bu Guru itu jahat. Jahat, coba lo ceritain lebih dalam. Tiara, ya ampun, siapa yang menghabisi Tiara? Perasaan gak ada orang di sekitar sini, gue harus cari. Itu ada orang. Siapa tuh? Gila, cepet banget larinya tuh orang. Kalau kamu penasaran sama umurnya Bu Guru, kamu ikut aku aja. Tasya, apaan sih? Lo kan gak tau apa-apa. Hah? Tapi lo umurnya lebih tua daripada gue. Udah, gak usah permasalahin umur kita. Yang dipermasalahin itu umurnya Bu Guru aja. Kenapa sih semua orang maksa gue banget? Jangan, Vel. Gue kan udah peringatin lo jangan lihat umurnya Bu Guru, soalnya bahaya. Tapi kayak ini kekuatan gue, jadi gue ngerasa gue punya panggilan buat melihat umurnya Bu Guru. Bener tuh, kalau gitu ikut aku sekarang juga ya. Oke, lo yakin, Vel? Ya udah deh kalau gitu gue kasih lo kue ini aja sebelum lo pergi. Kue di saat-saat kayak gini? Oke. Tasya, kenapa nggak sampai-sampai sih? Ini kita udah jalan sampai tengah malam loh. Udah, pokoknya kamu ikutin aja apa kata aku. Ya udah deh. Hah, umur lo? Jangan kaget karena di wilayah ini semuanya tuh kelihatan aslinya. Oke, apa mungkin kekuatan gue error ya? Nah, akhirnya kita sampai juga. Ini dia rumahnya Bu Guru. Kamu buka aja pintunya, nanti umurnya Bu Guru bakal langsung kelihatan dari atas kepala kamu. Oh gitu ya? Oke, gue bakal memecahkan misteri ini dalam 3, 2, 1. Warna keluarga, ini maksudnya apa mah? Mulai sekarang setiap orang di kota kita bakal dapat warna keluarganya masing-masing. Hijau rendah, merah biasa, biru tinggi. Emang apa gunanya mah? Pokoknya keluarga yang patut dihormati itu adalah yang warna biru. Kalau keluarga kita apa ya mah? Untung aja merah mah. Loh, kok merah? Ya udah nak, pokoknya itu bagus kan. Jadi kita nggak terlalu dihormatin, tapi kita juga nggak ditindas. Oke mah, kalau gitu aku nggak perlu khawatir posisi aku kan. Aku bakal pergi ke sekolah dulu mah. Bye. Tunggu nak, tapi kamu ingat pesan mama ya. Kamu nggak boleh temenan sama orang yang warna keluarganya beda. Iya mah, kalau itu aku juga tahu. Kalau kita temenan sama warna yang beda kan bisa-bisa kita metong. Udah ya, aku pamit mah. Semoga aja tuh anak gak hilaf. Keisha, kita ke kantin yuk. Maaf Vel, gak bisa soalnya warna keluarga gue merah. Lah iya sama, gue juga merah. Jadi lo gak perlu khawatir, kita bisa temenan. Yang bener, akhirnya gue punya temen. Dari tadi gak ada yang warnanya merah loh. Hah? Maksud lo yang dapat warna merah cuma kita berdua? Sayangnya iya. Kalau gitu artinya kita cuma bisa temenan berdua, gak bisa nambah member lagi. Gak bisa juga karena murid di sekolah kita tinggal 4. Gue, lo, Tiara, Dela. Hah? Kok bisa? Murid yang lain udah pada metong karena mereka banyak yang melanggar aturan. Astaga, kalau gitu gue harus temuin Tiara dan Dela. Hah? Lo aja deh, gue pergi dulu.
Kenapa sih tuh anak aneh deh? Tiara, akhirnya gue nemuin lo. Warna keluarga lo apa? Aduh, Vel, ngapain sih lo pakai nanya gue? Udah jelas gue biru kan? Hah, itu artinya kita nggak boleh temenan. Kalau kita temenan, kita bisa metong. Siapa juga yang mau temenan sama lo? Nggak level. Orang-orang yang warna keluarganya tinggi, jangan-jangan memang sombong kayak gini. Heh, sembarangan ya lo kalau ngomong. Lo kayak gini sama aja nggak hormat sama gue. Harusnya lo cium kaki gue. Ih, nggak sudi. Ih, kok aneh ya? Kenapa tiba-tiba warna keluarganya jadi loading? Kenapa lo ngeliatin warna keluarga lo? Aneh ya? Bukan urusan lo. Kalau ada apa-apa, lo tanya aja sama Bu Guru karena dia penguasa keluarga. Bu, saya mau nanya tentang warna keluarga saya, kenapa loading ya? Pasti karena kamu ngomong sama orang yang punya warna berbeda sama kamu kan? Hah, iya bener Bu. Ya ampun, kalau gitu saya harus gimana dong? Gimana cara balikinnya? Punya keluarga kamu juga kena imbasnya. Mereka nggak muncul semua. Itu semua salah kamu. Iya Bu, saya salah. Saya bakal tebus. Udah, saya nggak mau ribut di sini ya. Pokoknya nanti saya bakal bentuk kelas masing-masing untuk kalian sesuai warna. Astaga, mulai sekarang hidup kita dipandang dari warna keluarga. Ya begitulah takdir. Kalau kamu menolak ini semua, kamu bakal metong. Enggak Bu. Saya sangat senang dengan adanya warna keluarga ini. Saya merasa terbantu. Hehe. Aduh, gue harus gimana dong? Mama nelpon. Pasti mama mau protes kan? Terpaksa angkat deh. Halo? Anakku, kamu ada ngelakuin apa di sekolah? Kenapa warna keluarga kita tiba-tiba loading? Aku ada ngelakuin sedikit kesalahan, Ma. Cuman mama tenang aja, aku bakal perbaikin sebentar lagi. Mama gak mau tahu, kamu harus perbaikin atau kamu gak boleh pulang ke rumah. Ya, tapi Ma, aku bahkan gak tahu gimana caranya balikin warna keluarga kita ini. Maafin aku, Ma. Loh, malah dimatiin. Lo tenang aja, Vel. Warna keluarga lo bakal muncul lagi pas jam 12 siang kok. 12 siang? Udah kayak Cinderella aja. Pokoknya nanti muncul habis lo buka suatu ruangan. Oke anak-anak, sekarang udah jam 12 siang, itu artinya saatnya kita pembagian kelas. Jadi tulisan kelas kita yang mana ada di dalam sini, Bu? Ya udah jelas lah, Vel, masa pakai tanya? Loh Dela mana, kok dia masih belum muncul? Udah Vel, mending lo pikirin diri lo sendiri aja, nggak usah pikirin orang lain. Oke, nggak usah ribut lagi, pokoknya kalian harus pergi ke kelas kalian masing-masing sekarang. Kelas gue yang A, berarti yang ini kan? Gue harus buka, kira-kira isinya ada siapa ya? 3, 2, 1. Loh, kira-kira aku dapat warna kepintaran apa ya? Kamu harus kasih tahu mama kamu dapat warna kepintaran apa, karena jujur itu penting ya nak. Aku dapat warna hitam mah. Hah, yang ada tuh ya, hijau artinya pintar, biru artinya biasa, dan merah artinya stupid. Lah, yang hitam artinya apa mah? Nggak ada, itu nggak ada di dalam list. Kayaknya kamu salah dapat warna deh. Oh iya, kayaknya yang mirip-mirip warna hitam deh, mungkin biru. Bisa aja, tapi kamu nggak usah bilang ke siapa-siapa ya kalau kamu dapat warna kepintaran hitam. Aku yakin bakal keganti jadi warna hijau kok mah. Aku bakal banggain mama, jadi mama bisa pamer ke tetangga. Ya iyalah, soalnya kan warna kepintaran mama hijau, itu pasti bakal nurun ke kamu nak. Woi Kesha, kenapa sih lo kelihatan santai banget dari tadi? Jangan-jangan lo sama sekali gak khawatir sama warna kepintaran kita? Atau udah deh Vel, kebanyakan seuzon. Gue biasa aja karena gue dapat warna biru. Lah kalau dapat biru harusnya lo overthinking dong. Enggak lah, justru hidup gue lebih tenang kalau gue dapat warna kepintaran biru daripada hijau dan merah, soalnya tanggungan mereka besar. Oh gitu, emangnya warna hijau disuruh ngapain aja? Katanya disuruh wakilin sekolah buat lomba-lomba kayak gitu. Gue sih ogah ya. Wah parah banget, otak kita jadinya dikorbanin ya. Iya, emangnya lo dapat warna apa? Gue sama kayak lo, biru juga. Nggak mungkin gue jujur kan, walaupun dia bestie gue. Oh gitu, tapi kenapa ya gue tadi nggak ngeliat daftar nama lo di warna biru? Oh, punya gue emang telat munculnya. Anak-anak yang dapat warna kepintaran merah wajib buat belajar di lantai aja ya. Loh, kenapa nggak adil gitu sih, Bu? Justru saya tuh adil, kita tuh harus menghargai warna kepintaran hijau. Ide, emang ibu sendiri warna kepintarannya apa? Hijau juga nggak? Ya jelas hijau lah. Feli, masa lo remehin Bu Guru kayak gitu sih? Gue nggak remehin, siapa tahu aja Bu Guru bohong. Kamu dapat warna apa? Soalnya saya belum lihat di list. Katanya Feli dapat warna biru, Bu. Kesha, kenapa? Gue bener kan? Oh ya udah kalau gitu ibu catat Feli dapat warna kepintaran biru ya. Fel, tadi gue nguping pembicaranya Bu Guru, katanya dia mau nangkap orang yang punya warna kepintaran hitam. Udahlah kayak kita nggak usah ikut-ikut. Loh, harus ikut dong, soalnya Bu Guru bakal kasih imbalan sebesar 1 kuadriliun. Yang bener aja, kenapa sampai dikasih imbalan sebanyak itu? Entahlah, katanya sih warna kepintaran hitam ini spesial, cuma masih nggak tahu sih artinya apa. Kesha, kalau sebenarnya orangnya itu adalah gue, lu bakal tetap bawa gue ke Bu Guru? Ya iyalah, semua orang juga bakal melupakan persahabatan demi uang segede itu. Oh, kalau udah tahu Kesha kayak gitu, mending gue diem aja kan. Tapi kalau sampai bener itu bakal enggak, lo kan tahu sendiri kalau gue dapat warna biru. Feli, kok lo nggak melayat sih? Melayat apanya sih, Ti? Bukannya kita harus cari orang yang dapat warna kepintaran hitam? Si Kesha, bestie lo sendiri, udah metong barusan. Apa?
Maklum sih, kalau orang denger uang segede itu pasti ngelupain bestinya. Kenapa Kesha metong? Kesha itu memang metong, tapi sebelumnya dia hilang dan jasadnya belum ketemu. Katanya sih hilangnya di sekolah ini. Kok kayak nggak mungkin ya Kesha metong, soalnya kan dia bisa bela diri. Bisa aja, Vel, lo masih belum tahu seluk-beluknya sekolah ini kan? Ya udah, lo kasih tau gue semuanya, termasuk kenapa Bu Guru cari orang yang warna kepintarannya hitam. Kalau masalah seluk-beluk gue nggak bisa ngasih tahu, tapi kalau masalah Bu Guru katanya sih karena warna kepintaran hitam itu bahaya banget. Seriusan? Kira-kira beneran bahaya nggak ya? Kalau gitu gue harus cepetan lapor ke Bu Guru kan? Semoga aja nggak telat deh. Bu, mana sih orang yang dapat warna kepintaran hitam? Bu, saya punya informasi buat ibu kalau sebenarnya saya yang punya warna kepintaran hitam, Bu. Astaga, kenapa kamu gak bilang dari tadi? Ya udah biasa aja kali, Bu. Kenapa ibu harus panik itu? Kamu dengerin ibu, warna kepintaran hitam itu artinya warna takdir. Ada warna apa aja, mah? Merah artinya masuk neraka dan biru artinya masuk surga. Hidi, udah kayak malaikat aja tugas aku, mah. Ya nggak apa-apa, Tona. Itu artinya kamu diwarisin anugerah yang sangat besar. Ya udah deh, kalau warna takdir mama apa, aku yakin mama pasti dapat merah kan? Enak aja mama biru ya, karena mama tuh sering baik dan beramal sama orang. Tapi kan mama sering marahin aku. Ya elah, mama kan lakuin semua itu demi kebaikan kamu. Kalau kamu sendiri dapat warna takdir apa? Oke, kalau gitu aku lihat ya. Hah, masih belum dapat juga, mah. Jangan-jangan kamu dapat warna merah tuh, soalnya kalau dapat warna merah memang telat munculnya. Tapi aku bukan orang jahat, mah. Ya udah, nanti buktiin aja, karena semua warna takdir bakal muncul nanti sore. Vel, gawat, Vel, lo harus tolongin gue. Kenapa, Kay? Warna takdir gue masih loading, itu artinya gue pasti dapat warna merah. Lah, sama dong kayak gue. Bilang kayak dari tadi, kalau gitu gue gak usah minta bantuan lo. Emangnya yang dapat warna takdir biru bisa bantuin kita? Mereka bisa pilih satu orang buat dibawa ke surga, enak banget kan? Kalau gitu minta tolong ke Tiara dan Della aja. Mana bisa, tadi aja gue dilemparin tisu sama mereka gara-gara minta tolong kayak gitu. Iya sih, secara kan mereka berdua gak suka sama kita. Ya udah deh, Vel, mungkin ini takdir dan gak berpihak kepada kita, padahal kan kita selalu berbuat baik. Udah lo tenang aja, Kay, masih belum pasti kok, masih loading kan? Padahal kan gue udah bilang itu 100% bakal dapat warna merah. Anak-anak, mulai sekarang warna kelas kalian dibagi sesuai sama warna takdir kalian. Kenapa dibedain kayak gitu, Bu? Yang masuk surga harus diperlakuin baik lah, kalau masuk neraka ngapain diperlakuin baik? Loh, tapi kan gak adil, Bu. Lagi pula punya kita masih loading. Oh, jadi lo dapat warna merah? Kasian deh lo. Sudah, pokoknya yang dapat warna biru belajarnya di kelas, sedangkan yang dapat warna merah belajarnya di pos satpam. Bu, itu sama sekali gak adil loh. Kita sekolah di sini sama-sama bayar. Yang ngatur saya atau kamu sih? Udah deh, Vel, setujuin aja. Lihat aja, nanti gue bakal balas dendam. Kayak gimana sih lo mau balas dendamnya? Apanya sih, Ti? Tadi gue denger lo ngedumel sendiri kalau lo mau balas dendam. Gimana caranya? Oh, ya udah sih, nggak penting. Lagi pula lo dapet warna biru juga kan? Ya siapa tahu hati gue tergerak buat bantu lo buat masuk ke surga juga. Hah? Lo mau pilih gue? Iya, tapi syaratnya lo harus jadi babe gue seumur hidup. Oga, siapa sih yang milih orang kayak gini buat masuk ke surga? Nggak pantas banget. Berani-beraninya lo ngatain gue kayak gitu ya? Awas aja nanti lo karma. Tapi gue yakin kok kalau gue bukan dapat warna merah. Aduh, semua orang juga udah tahu kalau loading udah pasti dapat warna merah. Gue udah muak mendengar kalimat itu, jadi gue percaya sama diri gue sendiri aja. Lebih baik gue pulang kan daripada harus belajar di pos satpam kayak gini. Nggak mood. Vel, gimana kalau gue ajak lo buat ke surga? Enggak. Gue nggak percaya sama lo lagi. Tadi gue digituin Tiara juga. Tapi gue bener-bener tulus buat bantu lo. Masa? Ya udah kalau gitu lo pilih gue kan? Iya, tapi syaratnya lo harus cium kaki gue dulu. Tuh kan sama aja kayak Tiara. Iya dong, karena Tiara tanggung jawabnya seumur hidup. Lah gue cuma sekali doang. Ayolah. Nggak mau. Nggak tahu terima kasih. Nggak lagi gue tawarin lo. Ya nggak usah, nggak sudi gue. Aku pulang, mah. Loh, kenapa kamu udah pulang? Harusnya kamu tungguin di sekolah. Lah, emangnya salah aku pulang ke rumah? Nggak salah, tapi waktunya yang salah. Karena kalau kamu nggak tungguin, warna takdirnya muncul bakal berbeda, nak. Oh gitu, mah. Iya udah kalau gitu aku bakal balik ke sekolah dulu. Udah telat karena sistem udah mendeteksi kalau kamu udah di rumah dan warna takdirnya sebentar lagi bakal muncul. Siap-siap ya, nak. Ya udah kita lihat sama-sama ya. Semoga aja bukan warna merah.